Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kali ini untuk pertemuan kita di kelas 8, di mana di bab 1 yaitu berita seputar Indonesia. Jadi buku paket yang sudah dipinjam di perpustakaan, khususnya buku bahasa Indonesia kelas 8, silakan dibuka terlebih dahulu di bab 1. Nanti di sini Bapak jelaskan bersamaan di saat kamu nanti membuka buku tersebut. Nah, di bab 1 ini kita akan membahas yang namanya berita seputar Indonesia. Nah, yang bagian A, di situ kita akan menentukan yang namanya unsur-unsur berita, ya. Nah, unsur-unsur berita ini sekiranya sejak di bangku SD kamu sudah diperkenalkan atau sudah diajarkan oleh gurumu di mana waktu masih di bangku SD. Nah, sekarang kita bertemu kembali di tingkat SMP. Setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu. Nah, mampu apa dulu? Nah, bagian 1, menjelaskan pengertian berita. Nah, sebelumnya anak-anakku sudah mendengar apa itu berita atau pengertian berita. Nah, terus yang kedua, kita di sini untuk diperkenalkan, yaitu mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang kamu dengar dan kamu baca. Nanti kita akan membahas mengenai tentang teks berita, atau Bapak putarkan tentang videonya, video berita, dan itu nantinya kita akan menentukan unsur-unsurnya. Nah, makanya perhatikan baik-baik ya. Kita lanjut. Nah, tadi Bapak sudah tanyakan, berita adalah, sebelumnya ada yang pernah mendengar atau mungkin dalam hati menjawab berita adalah kan. Nah, di sini. Nah, yang dikatakan berita adalah, jawab, informasi mengenai sesuatu yang sedang terjadi dan disebarluaskan kepada masyarakat. Nah, biasa kita menonton di televisi ataupun membaca koran, media apapun yang berkaitan dengan berita. Nah, itu dikatakan berita, informasi mengenai sesuatu yang sedang terjadi dan disebarluaskan kepada masyarakat. Selain dari pengertian berita, di sini ada juga namanya kegunaan berita bagi pelajar. Nah, tentunya kalian dikatakan sebagai pelajar, tentunya penting loh ya yang dikatakan berita. Nah, di sini kita dapat digunakan untuk menambah wawasan pelajar dalam berbagai bidang, tergantung berita apa yang pelajar itu belajar serta dipelajari. Dengan rajin membaca berita akan membantu untuk menambah wawasan mereka. Nah, jadi bukan hanya membaca status di Facebook ataupun WA, tentunya kita namanya pelajar itu harus banyak membaca ya. Banyak membaca itu banyak ilmu yang kita dapat. Nah, tentunya kegunaan berita bagi pelajar itu banyak manfaatnya. Nah, jadi yang malas-malas belajar ya, banyak membaca ya. Lanjut. Sumber-sumber informasi lisan meliputi, dalam suatu berita
Nah, ini ada namanya sumber-sumber informasi lisan meliputi apa saja, seperti nah, siaran televisi. Nah, tentunya kamu pernah menonton televisi ya. Siaran YouTube. Nah, di sini siapa yang tidak pernah menonton YouTube? Nah, biar nanti Bapak tayangkan di mana. Nah, seminar. Nah, seminar ini biasa kegiatan-kegiatan eh, para pejabat-pejabat tinggi ya yang mengadakan seminar ataupun pendidikan. Nah, di sini ada juga meliputi ceramah atau pidato. Nah, ceramah ini biasa kita mendengar juga di radio, atau juga kita menonton di televisi, atau juga kita menonton secara langsung, ya. Nah, rekaman suara. Nah, rekaman suara ini sering kita mendengar, ya. Misalnya di WA, kita memberikan informasi kepada teman dengan menggunakan ada namanya pesan suara. Nah, seperti itu contohnya. Nah, terus siaran radio. Nah, kalau Bapak sih kalau dibilang hari-hari, nah itu Bapak untuk menyaksikan atau mendengarkan radio yang ada di Kota Balikpapan. Nah, diskusi. Nah, diskusi ini kemungkinan kemarin di mana kamu masih kelas 7 pernah melakukan tentang diskusi. Nah, di sini informasi apa saja yang dibahas dalam diskusi. Nah, acara debat. Nah, acara debat ini, misalnya di ILC ya, biasa di situ TV One. Nah, sering kita menyaksikan acara debat kandidat ataupun yang lainnya ya. Selanjutnya, kelebihan informasi yang disampaikan melalui televisi dibandingkan dengan radio. Nah, tentunya media itu tentunya mempunyai kelebihan ya untuk menyampaikan informasi. Nah, di sini kelebihan informasi yang disampaikan melalui televisi dibandingkan dengan radio. Nah, tentunya apa saja kelebihannya? Kalau televisi apa kelebihannya? Kalau radio apa kelebihannya? Ada yang tahu sebelumnya? Nah, dalam hati aja dijawab ya. Nah, ini informasi yang disampaikan pada televisi dapat berupa gambar dan suara ya, atau dikatakan audio visual. Nah, sementara informasi pada radio hanya berupa suara ya, atau dikatakan audio. Nah, sampai di sini sudah paham ya? Ya, bisa kita lanjut. Selanjutnya, macam-macam informasi yang disampaikan melalui radio atau televisi mencakup. Nah, di sini apa saja? Nah, yaitu peristiwa terkini. Nah, apa itu peristiwa terkini? Yaitu peristiwa atau kejadian yang baru saja terjadi. Nah, itu dikatakan peristiwa terkini, berarti kejadian yang baru saja terjadi. Nah, di sini Bapak kasih contoh. Headline news pada TV atau radio. Headline news menampilkan berita-berita yang baru saja terjadi dan menjadi bahan pembicaraan. Nah, itu dikatakan peristiwa terkini. Nah, selanjutnya apa lagi? Nah, peristiwa aktual. Nah, berarti macam-macam informasi yang disampaikan melalui radio atau televisi mencakup peristiwa terkini dan peristiwa aktual. Nah, peristiwa aktual adalah peristiwa atau kejadian yang sedang menjadi pembicaraan orang banyak. Peristiwa aktual belum tentu peristiwa terkini atau terbaru. Bisa jadi peristiwa lama yang muncul lagi. Nah, contoh pada berita-berita lama yang menjadi trending topik karena ada berita terkini yang mirip dengan berita lama. Nah, istilah
Berita lama dan berita terbaru itu ada kemiripan, pada akhirnya didaur kembali dan itu akan diterbitkan kembali ke masyarakat. Nah, jadi itu yang dikatakan macam-macam informasi yang disampaikan melalui radio atau televisi mencakup peristiwa terkini dan peristiwa aktual. Nah, selanjutnya, nah di sini kita akan membahas tentang bagian satu, yaitu unsur-unsur berita. Nah, sebelumnya ada yang sudah mengetahui seperti apa saja yang dikatakan unsur-unsur berita? Nah, sebelum kita mengetahui unsur-unsur berita, kita akan bacalah berita berikut dengan saksama. Nah ini ya. Nah, ini isi beritanya di buku paketnya ada ya, nanti dibaca. Setelah dibaca nanti kita akan menentukan unsur-unsur berita tersebut. Yang berikutnya, perhatikan kembali teks tentang peristiwa menjelang Lebaran pada bagian sebelumnya. Nah, yang tadi itu ya. Nah, teks tersebut ternyata memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Nah, apa saja unsur-unsurnya? Nah, ini 5W plus 1H atau disingkat adik Simba. Nah, ingat-ingat ini. Selanjutnya, nah ini yang dikatakan sebagai 5W plus 1H atau dikatakan adik Simba. Pertanyaannya seperti apa saja? Nah, apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana. Nah, sehingga pertanyaannya, peristiwa apa yang terjadi? Nah, dalam teks tersebut tadi, yang sebelumnya, yang sesudah tadi, unsur-unsurnya, padatnya pelabuhan Merak. Nah, siapa yang mengalami peristiwa itu? Tentunya truk pengangkut barang non sembako. Ya. Yang ketiga, di mana peristiwa itu terjadi? Nah, kejadiannya di mana? Tentunya sesuai dengan isi teks beritanya, di pelabuhan penyeberangan Merak. Nah, yang keempat, kapan peristiwa itu terjadi? Nah, tentunya di situ ditulis 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu 15/11 atau tanggal 15 bulan 11. Nah, terus bagian 5, mengapa peristiwa itu terjadi? Nah, tentunya sesuai dengan permasalahan yang ada dengan ini ya. Di situ adanya larangan melintas bagi truk non sembako pada 21 sampai 25 November. Nah, terus yang keenam, bagaimana proses terjadinya peristiwa? Nah, ini proses terjadinya peristiwa yang ada dalam teks. Proses tersebut menyebabkan antrean truk di pintu masuk kapal. Ya, jadi kalau di musim hari raya seperti Idul Adha atau Idul Fitri, atau tahun baru, nah di situ di mana-mana pelabuhan selalu padat dengan penumpang. Ya, antreannya cukup panjang. Nah, ya sampai di sini sudah bisa dipahami ya. Kita lanjut. Nah, ini bisa dikatakan simpulan. Keenam pertanyaan itu terkerangka pada rumus 5W plus 1H. Nah, diantaranya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Keenam pertanyaan tersebut merupakan cara tepat menentukan
unsur-unsur berita. Nah, jadi kalau kita menentukan unsur-unsur berita, kita harus menggunakan rumus ini ya anak-anakku ya. Ini perhatikan rumusnya ini, yaitu 5W plus 1H. Nah, keenam unsur berita itu dapat disingkat dengan, nah ini Bapak perjelaskan lagi, singkatannya adik Simba ya. Nah, atau ada yang sama namanya mungkin ya. Untuk memudahkan di dalam mengingatnya, nah ini apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Nah, jadi cukup sampai sini ya, sudah jelas ya. Nah, untuk menemukan yang dikatakan unsur-unsur berita, nanti ke depannya pertemuan kita berikutnya itu kita akan meringkas ya. Nah, meringkas berita. Jadi kalau kita meringkas berita itu, ini lagi yang kita perlu perhatikan rumusnya. Ya, kita lanjut. Ya. Di akhir pertemuan kita, di sini Bapak kasih tugas, ya. Tugasnya itu nanti kita akan mencatat sumber berita, tanggal pemberitaan dan isi pokok berita tersebut atau dikatakan adik Simba, ya. Yang seperti Bapak jelaskan tadi, ya. Beritanya seperti apa? Nah, ini beritanya ya. Nah, beritanya ditonton baik-baik. Karena setelah kita menonton berita, nantinya kita akan mencatat sumbernya, tanggal pemberitaan, dan isi pokok berita tersebut ya. Nah, TNI AU akan bangun pangkalan udara di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Senin, tanggal 13 Juli tahun 2020. Tim survei Markas Besar Mabes TNI AU melakukan kunjungan ke Kabupaten Penajam Pasir Utara, PPU, Kalimantan Timur. Kunjungan tersebut dilakukan guna mengecek persiapan pembangunan pangkalan dan lapangan udara di wilayah calon ibu kota baru. Ketua Tim Survei Kolonel Penerbang Joko Sugeng mengatakan TNI AU juga akan membangun fasilitas pertahanan udara berupa pangkalan dan landasan udara tipe A yang ideal. Pembangunan fasilitas militer itu agar dapat terhubung dengan kepentingan pertahanan udara yang ada. Landasan yang akan dibangun nantinya adalah tipe besar bukan tipe kecil ataupun sedang. Landasan besar ini nantinya juga akan digunakan sebagai tempat pendaratan pesawat VVIP, baik untuk presiden atau wapres, maupun tamu-tamu negara lainnya, katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis tanggal 9 Juli tahun 2020. Landasan udara di Kabupaten PPU, Joko mengatakan, juga akan menjadi bandara ketiga terbesar di Kalimantan Timur. Sebelumnya ada Bandar Udara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Ringgan di Balikpapan dan domestik di Haji Pangeran Tumenggung Pranoto Samarinda. Dalam kesempatan ini kami mohon izin untuk memperoleh data-data pembagian wilayah PPU yang dari kecamatan, batas-batas wilayah kecamatan dan sebagainya sehingga dapat kami sajikan kepada pimpinan, tuturnya. Menanggapi itu, Wakil Bupati PPU Hamdam berjanji akan memberikan apa saja informasi yang dibutuhkan TNI AU. Terkhusus seputar Kabupaten PPU yang telah ditunjuk sebagai salah satu lokasi calon ibu kota negara yang baru. Semoga melalui kunjungan ini, selain silaturahmi, tim juga dapat memperoleh informasi-informasi yang diperlukan di Kabupaten PPU sebagai lokasi pembangunan pangkalan udara, ujarnya Rizky Maulana. Posting oleh Angga Saja sumber inews.id. ya, jadi ya, itu tayangan dari beritanya. Jangan lupa ini yang perlu kita catat ya. Sumber beritanya, tanggal pemberitaan, dan isi pokok berita tersebut atau adik Simba. Selanjutnya, ya, terima kasih. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Nah, sebelum kita berpisah, nah ini ya, Bapak kasih catatan mengenai tentang tugasnya. Tugas dikerjakan di buku tulis. Yang kedua, jangan lupa tulis nama dan kelas. Nah, yang ketiga, tugas dikumpulkan di kelas ROM.
Bye.